warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'ad. Subhanaka la ilma lana illa wa tub alaina innaka antal qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal malif al-imam tajuddin Muhammad. Hikmah berikutnya atau yang kesekian, mungkin belasan ya, dari juz 2 ini melanjutkan hikmah yang kemarin, inayatuhu fika la li syai'in minka. Tetapi memang dari Allah ya, pertolongan, penjagaan, semuanya dari Allah semua. Bukan karena sesuatu yang kita upayakan, entah itu dengan doa, ibadah, intensitas ketaatan dan seterusnya, tetapi memang ia adalah masyiah ya, dari Allah semata-mata. Berikutnya alima annal, saya mula-mula ingin mengucapkan terima kasih yang sudah nyasa ya, yang banyak menerjemahkan, banyak membacakan anotasi atau syarah dari berbagai pensyarah ya. Sudah banyak penjelasan-penjelasan tadi, maka saya mencoba mencari sesuatu yang lain yang sekiranya belum ya disampaikan oleh teman-teman. Alima annal ibad yatashawwafuna ila zuhuri, boleh dibaca ubad ya. Ila zuhuri sirril inayati faqala bismillahirrahmanirrahim yakhtassu bi rahmatihi may yasha wa alima annahu law khalahum wa dzalika la tarakul amal ya'timadan 'alal azal faqala bismillahirrahmanirrahim inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah sudah mengetahui bahwasanya kita hamba ini yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Kita ini tidak sabar, kita terobsesi, kita sedemikian bergairah, ambisius untuk mengakses atau untuk menyingkap rahasia-rahasia dari inayahnya Allah. Nanti status saya gimana? Husnul khotimah atau tidak? Saya ini nikah dengan siapa? Saya ditakdir kaya atau tidak? Nanti saya ini jadi apa di masyarakat itu? Walhasil Allah ini maha tahu bahwa kita ini ingin menikahi siapa, jodohnya siapa, kemudian nanti di masyarakat punya kiprah yang bagaimana. Kita kan penasaran semua. Atau itu versi orang awam. Versi khawas arifin, terhadap para salik Allah ini sudah maha tahu, ia ingin menjadi wali yang bagaimana, ingin memiliki derajat walayah yang bagaimana. Karena wali ini pasti ada walayah ya, ada sainthood walayah, tempat di mana para wali ini berada, wilayah. Karena wali ini menjaga, merawat, maka ada tugas untuk mengasuh, merawat lingkungan sekitarnya, sekurang-kurangnya lingkungan jasmani rohaninya sendiri, atau lebih-lebih lingkungan keluarganya, atau kalau bisa masyarakatnya. Jadi dijaga betul ya. Itu baru nanti menyandang derajat wali, sekurang-kurangnya wali murid ya. Jadi bisa dibaca versi awam atau bisa dibaca dalam pendekatan cara kita belajar. Kita kan tidak tahu belajar ini nanti outputnya bagaimana, punya status sosial yang bagaimana, nanti dihormati orang atau tidak ya. Maka yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayati, segera Allah memangkas, memutus mata rantai, mereduksi akses-akses kita itu dengan firman-Nya. Ini kita jadikan jimat ya, kita jadikan pusaka dalam hidup, yakni yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Semau-mau dia, terserah masyiah dia subhanahu wa ta'ala untuk memberikan khususnya, untuk melimpahkan rahmatnya berupa keistimewaan tertentu, surga atau neraka, husnul khotimah, sul khotimah, itu memang hak prerogatifnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa alima annahu law khalahum, sebaliknya dia juga maha tahu kalau manusia dibiarkan liar, bebas begitu saja, nanti konsekuensinya lataroku al amala, mereka meninggalkan amal itu, hamba itu. Kenapa? Mereka sudah punya akses, sudah tahu. Yang timadan alal azal, ketetapan saya blue film ya. Blueprint saya di azal itu bagaimana?
Sehingga dampak dari zalika, pembiaran seolah-olah ya dari Allah itu, tidak ada lagi ibadah itu. Sehingga karena rahmatnya, cinta kasihnya kepada kita, khususnya umat Muhammad SAW, maka faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, kita harus menempuh jalur ihsan, tapi tidak melulu ihsan dari fase tadi itu ya, dari syariat, dari akidah, dari semua disiplin ilmu untuk menunaikan syariat dengan baik, mengenal Allah dengan baik. Baru nanti muhsin, terutama kepada Allah dan lebih-lebih juga kepada makhluk ya, atau sesama manusia. Ada ujar-ujar dalam bahasa kita yang sangat populer, yakni hablum minallah dan hablum minan das. Karena masing-masing nas punya ndas. Ndas itu kepala ya. Itu Ustaz Hasani ya, yang pernah tinggal di Jogja lah itu. Nah, soal dielus-elus bagaimana, nanti dikasih bintang, katanya top score ya hal lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alima annal ibad yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Kenapa inayah ini dibungkus sedemikian rupa? Kenapa sirnya ingin kita akses sedemikian gila? Kenapa kita ini tidak menempuh proses yang wajar, yang normal untuk sampai atau meraih inayahnya sebagaimana dititahkannya fil azal? Nah, memang disinilah watak manusia, watak dasariah kita itu. Sehingga sekali lagi karena Allah mengasihi, menyayangi kita dikasih jimat. Ini loh jimatnya, ini pusakanya kamu hidup di dunia seperti ini. Asir wa syai' al-mughatta. Ya rahasia, sir, segala sesuatu kan punya sir, kecuali nanti ustadznya Heri, yakni sir kilir ya. Amal ada sirnya, ibadah ada sirnya, menikah ada sirnya. Yang kalau kita gagal menangkap sirnya, makna, kebermaknaan pada seluruh perilaku, ketetapan apa dan seterusnya, maka kita seperti pembicaraan kita dengan Pak Khalid kemarin, kita tidak bisa letting go. Letting go ini melepas. Letting go ya. Kok berat ya melepas ini misalnya? Saya agak takut juga Pak Khalid, tapi secara teori ya sudah katakanlah ya. Karena masih banyak beban. Kenapa manusia ini terlalu overly holding on, terlalu menggenggam? Ini Daya tahu betul mana yang harus digenggam ya. Mana yang digenggam, mana yang dilepas. Farid mana? Nah itu dia. Karena sudah ada Maman ya. Saya kaget karena ngaji 2 tahun yang lalu sudah ada Abu Jahal Al-Mamani, Abu Niko Al-Mamani. Banyak itu waktu itu ada. Abu Bahri dan lain-lain. Dan karena ia diselubung, karena ia terselubung, ia terbungkus, ia misterius, ia sesuatu yang tidak kita ketahui, alih-alih kita ingin mengetahuinya dengan cara mensyukuri prosesnya, menjalani prosesnya sedemikian rupa. Sebab begini, Allah sudah kasih kuncinya kok. Apa itu? La ilaha illallah, ini kunci surga. Kalian semua, kita semua ahli surga. Tidak ada yang amin ya. Seharusnya disasak ini Nur ya, ini nyasak betul yang ini. Kalau perlu dengan kepala, entah bagaimana nyasaknya itu. Li'annahu makhfiyun anna, memang rahasia ini tersembunyi dari kita, ini kita hamba ini ya. Kemudian wal inayatu hiya ta'alluqul irad, ini sudah banyak disinggung tadi. Jika demikian, karena ta'alluqnya pada aspek iradah, yakhtassu bi rahmati may yasha, ini mendapati korelasinya. Iya ya. Banyaklah ya orang yang di akhir perjalanan tiba-tiba tobat, tiba-tiba baik. Inabah tadi, inabah itu memang sama dengan maknanya dengan tobat ya. Tobat, kemudian husnul khotimah dan lain-lain. Tetapi Allah ini pasti memberlakukan sunnahnya. Entah frekuensi sunnah ini intensitasnya 2%, 10%, 30%. Tapi pada saat yang sama ketetapannya berupa inayah itu tetap berlangsung. Karena tadi saya mau mulai dengan ayat walaqad karramna bani Adam, tapi rupa-rupanya sudah disinggung di sini ya, dibacakan Ustaz Sani itu. Tidak disebutkan siapa, antara Yahudi, Nasrani, semuanya itu sudah karramna. Memang Allah memuliakan, melimpahkan kasihnya sedemikian rupa, semuanya diberikan ijad dan imdad. Hanya ada yang mendayagunakannya untuk dekat kepadanya ya, atau sebaliknya. Biusuli fil mustaqbali, sehingga realisasinya nanti fil mustaqbal, di masa yang akan datang, taruhlah di dunia, di masa yang akan datang, nanti fil uqbah, di akhirat bagaimana ya, dari ta'alluq iradahnya Allah ini. Kemudian
Nah tadi bagus disinggung banyak tadi ya. Itu perlu saya tegaskan sekali lagi. Jangan dikira kalau ngaji tasawuf ini Anda auto wali, lantas mengabaikan syariat, atau pondasinya berupa iman, berupa akidah. Itu sama sekali keliru. Ini sudah disinggung ngaji-ngaji yang dulu ya. Bahwa semua disiplin ilmu ini terhubung. Bahkan ilmu-ilmu yang kelihatannya tidak ada, kelihatannya itu ilmu profan, ilmu duniawi, ini terhubung satu sama lain karena memang bersumber dari dia. Memang bersumber dari Allah semua. Dari ilmunya Allah semua. Sehingga ilmu apa saja, ini berlaku teori yang kita kenal dengan teori kaos. Tapi cara baca kita chaos. Sebenarnya dalam bahasa yang benar, bahasa Latin itu kaos ya. Chaos itu loh, teori chaos. Jadi kalau Maman memelihara seekor kambing, maka kambingnya Maman ini turut membantu atau bertanggung jawab bagi majunya perekonomian umat manusia dari sektor peternakan. Karena kambingnya Maman tidak sendirian. Dia bergabung dengan 1.000 kambing di desa, 10.000 di kecamatan, kemudian 500.000 juta di provinsi, terus begitu. Bahkan bergabung dengan miliaran kambing di dunia. Nah ini bukti bahwa bagaimana Allah itu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah ini sangat mengapresiasi amal kita meskipun kecil. Tergantung ahsan atau tidak, ahsanu amala atau tidak. Ini kabar baik ya, bukan aksaru amala. Kemudian falamma alima annana natashawwafu ila husulihi. Oh, kami sudah tahu ini, kita sudah tahu ini. Bahwa kita menghasrati nanti akhir dari perjalanan kita bagaimana, di masyarakat ini bagaimana, lantas kita menempuhnya. Fanatlubuhu, kita menempuhnya bidu'ai, dengan doa, serta wal amali sholihati, dan amal-amal yang baik. Pada saat yang sama, ini sayangnya disayangkan, na'taqidu ta'thiru dzalika fihi. Kita meyakini bahwa doa, amal ini taksir zalika terhadap kesuksesan atau inayah itu fihi kepada husul atau kepada hasilnya nanti. Padahal keyakinan yang betul, akidah yang betul tidak begitu. Ini wilayahnya Allah kok ini. Inayah tadi itu ya. Karena ini mengacu kepada rasionalisasinya adalah aina kuntahina wajahat ka inayatuhu wa qabalat kari ayatuhu. Kamu di mana? Kamu belum ada kok. Amalmu saja belum ada. Kok kamu andalkan itu? Bahkan tadi menarik dari Ustadz Nafis itu, amal itu loh butuh kita. Iya ya. Tanpa kita amal itu bukan amal. Ya enggak tahu apa namanya. Bahkan amal itu suruh lempar-lempar di pinggir jalan. Amal Pak, lempar Pak, kan begitu kan ya? Itu amal. Kasihan kalau ada orang namanya amal. Jadi ada teman saya, teman mondok saya ya, suaminya namanya amal. Itu disuruh lempar-lempar di jalan-jalan, kasihan sekali itu. Nah, yahtassu bi rahmati may yasha, ini dia saya melihat ada di 2 ayat. Pertama Baqarah 105 persis, Allah yahtassu bi rahmati may yasha, Allah dzul fadlil azim. Sementara di Ali Imran ya, ada orang dulu ya, entah teman ngaji atau teman mondok saya, namanya Ali Imran. Dikira Ali itu Ali, bukan. Ali itu keluarga yang betul membaca suratu Ali Imran. Kalau surat dibuang maka Alu Imran. Saya lebih sering membaca Alu Imran ya. Untuk membedakannya dengan Ali. Ini bukan Ali nama orang, Ali itu keluarga. Keluarganya Said Imran atau Pak Imran ya. Atau ada yang ulama juga membaca dengan Al Imran ya, keluarga. Itu juga boleh. Atau Alu ya. Lah di surat Alu Imran ini ada yahtassu bi rahmatihi, hanya tidak ada Allahnya di belakang, di depannya. Mayyasha Allah dzul fadlil azim. Baik. Saya membaca baik surat Baqarah maupun Ali Imran ini sama. Ini surat tentang betapa Allah menantang kita. Sama-sama dimulai dengan Alif Lam Mim Muqatta'ah. Ini dia Alif Lam Mim. Di surat Baqarah Alif Lam Mim juga. Saya bacakan sedikit. Ini kan tantangan. Dulu tafsir terhebat dari Alif Lam Mim atau huruf-huruf Muqatta'ah itu Qaf Nun Kaf Ha Ya Min Shad Zikrul Alif Zakaria, apalagi Hamim Ain Sin Qaf dan seterusnya. Itu maknanya adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Tapi belakangan ada tafsir menurut saya yang lebih kontemporer dan lebih kekinian ya, lebih aplikatif untuk kehidupan kita. Apa itu? Allah menantang kita. Iya ya, bahkan menantang dulu sejak para syu'ara zaman dulu ya, di zaman jahili itu. Ayo kamu bisa enggak bikin begini ini?
Berikutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya ya, keajaiban, kehebatan, kemahakuasaan langsung dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy, maha hidup, nggak usah dibahas karena Ustaz Hasani juga menerjemahkan kitabnya Al-Farabi ya. Tadi malam saya sampaikan ke beliau, Al-Farabi ini berbicara, mengajar, mendidik dengan lisannya Aristoteles sebagai ilmuwan. Beliau berpikir dengan kecerdasan Plato ya sebagai filsuf. Dan beliau bertindak sebagaimana tindakan para nabi, yakni Sokrates. Itu dia. Lalu beliau begini-begini dan laptopnya mati. Oke. Baik, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Qayyum itu apa sih? Menunaikan tugasnya dengan sempurna dan independen. Itu qayyum itu. Menunaikan tugasnya dengan independen, sempurna. Nggak ada yang terlewati, nggak ada yang salah, Pak. Ini mohon maaf kok ada orang misalnya tuna daksa, ada tuna rungu, tuna nyasa, itu sudah betul, itu mismanagement, keteledoran dia. Nah itu dia. Oke. Jadi karena bingung ya, karena rasa kopi saya sudah tidak enak tadi malam, sudahlah ke atas saja, lalu saya bersama Ustaz Hasani. Nah ternyata kebesaran jadi maksudnya begini. Jadi Allah menantang, adakah yang lebih besar dari saya, yang lebih hebat, yang lebih maha kuasa dari aku, Allah ya Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita terpuruk pada situasi misalnya, Pak ini kok sudah kawin semua di sini Pak, saya kapan? Ya kan? Lalu batuknya batuk ingin kawin tadi itu. Apa batuknya gimana itu? Ayo. Jadi doa-doanya Heri itu hanya dua. Ya Allah ya Karim, kapan aku dikirim? Ya Allah ya Rabbi, kapan aku rabi? Nah itu dia. Hanya itu tuh asmal. Ini asmal husna yang ini Pak, yang paling penting ini Pak. Nah lalu dengan alasan sudah ditulis Ustadz Yani, nggak usah penasaran dengan Anda pulang apa, sudah ditentukan jodohmu siapa. Santai saja. Tapi karena beliau ingin pulang, ingin menempuh sendiri. Betul nggak Nur? Jawab Nur. Loh, meremehkan Ustadznya ini. Oke. Ternyata keajaiban dari Allah itu tauhid pertama-tama, mula-mula ya. La ilaha illallah ini kalimat sakral. Saya tidak nyebut kalimat tauhid. Ini kalimat sakral. Nanti dalam disiplin teologi disebut kalimat tauhid, ya kan? Ini kalimat sakral saja. Supaya para filsuf tidak cemburu. Betul tidak Yani itu? Kalimat sakral yang bagi para fuqaha la ma'budu illallah, tidak ada yang. Ini kan berikutnya apa? Nazala alaikal kitab, nazala berarti tidak sekaligus ya, bertahap. Bil haq, kebenaran ya. Iya ya. Ternyata Pak, ada yang tidak nyembah Allah Pak, ada nyembah api, ada nyembah misalnya HP, ada nyembah syahwatnya, bertapa di kamar mandi sekian lama misalnya. Tapi yang paling hak seharusnya memang Allah itu. Dia tidak menyembah Allah, itu keliru, berarti yang hak. Maka Quran itu hak, surga hak, kan gitu kan? Mana Isra? Talqin mayit itu loh yang meninggalkan. Nanti akan ada datang dua saudaramu, kemudian jangan takut, itu surga hak, neraka hak, siksa kubur hak. Nah itu dia. Nah itu dia. Jadi Yusran ini filsuf tepi kubur. Nah karena berada di tepi kubur. Semua Yusran ya ada di tepi kubur semua. Tapi agak jauh ya. Yusran yang paling dekat. Oke, itu dia. Di surat Baqarah juga ternyata juga sama, dimulai dengan alif lam mim. Jadi yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah ingin menegaskan betapa maha kuasa, maha independen dia, maha tidak diintervensi oleh apapun siapapun, maha tidak membutuhkan apapun siapapun ya. Dan yang tidak kalah penting, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nanti ada hubungannya dengan nubuwah, ada risalah ya, ada hubungannya dengan walayah. Ada derajat spiritual tertentu yang Allah khususkan bagi hambanya. Ya meskipun secara kalau di counter misalnya, kok Nabi Harun itu proposalnya dari Nabi Musa, memang Allah sudah tentukan itu. Nah sama dengan sudah tahu loh ya, istrinya Nabi Nuh ini akan murtad, istrinya Nabi Lut, tapi beliau tetap berdoa, tetap ditunggu sampai detik-detik terakhir ya, bahkan diajak ke atas perahu ya dan seterusnya. Ini memang muhsininya para nabi. Kita teruskan sedikit. Dengan demikian rojazan ya lana wa qata'an li atma'ina. Allah segera memangkas terhadap kita dan memutus akses terhadap keserakahan kita, lihtimalin karena satu prinsip atau alasan bahwa an-nasirul inayah khosun bi ba'din nas.
Ya tidak bisa diakses. Bagaimana? Tabarakallahu ahsanul muktasabin ya. Ya wahyu ini silahkan, waktu itu kita menyinggung ada orang namanya Sufyan bin Uyainah. Secara akademik orang ini layak menjadi nabi. Dia menguasai banyak bahasa, mempelajari, menguasai banyak teks sakral atau kitab suci. Bahkan yang tidak kalah penting, orang ini sudah banyak pengikutnya. Tetapi pilihan Allah bukan ke dia. Nah itu dia. Ya sama dengan ada teman kita yang mengalami dismanagement dalam setoran kitab, lalu gagal nyasak dan seterusnya, lalu pasang muka lugu, kemudian dia menempuh dia berusaha menjadikan santrinya sebagai partner maksiatnya. Tapi rupa-rupanya Allah memilih Niko ya untuk menjadi partner maksiat yang lain. Nah, dia, belum suami ini partner maksiat itu, masih maksiat. Siapa tahu Niko betulan kan, masih belajar Pak. Nah, oke, digoreng sama Niko karena tukang nasi goreng beliau itu. Nah, contoh kasus adalah an-nubuwah lamma tasyawwafan nasu ila zuhuriha, ketika orang ini berebut mencari akses, mencari tahu. Nabi Muhammad ini tidak disebut secara sharih, kata Muhammad ya, maaf ya, kata Muhammad ya, di kitab-kitab terdahulu disebut Ahmad, disebut Narasangha atau Narasangsa ya. Dia tidak disebut Muhammad, tidak. Disebut dengan nama lain. Bahkan ketika memang ada orang yang punya yahtassu bi rahmatihi, siapa yang mendapat taksis itu, keistimewaan khususnya itu? Misalnya Waraqah bin Naufal. Itu ditanya betul, dicecar ya, paman beliau yakni Abu Thalib. Ini anak siapa? Anak saya. Nggak mungkin ini anak kamu. Betapa ruginya, betapa celakanya kalau anak ini adalah anakmu, katanya. Nggak, ini nggak mungkin anakmu ini. Karena ciri-ciri Nabi terakhir ini ada pada dia. Dan pasti yatim. Ya sudah, ini bukan anak saya, tapi ponakan saya. Nah gitu dong dari tadi. Nah itu dia. Kamu jaga dari Yahudi, dan lain-lain ya, supaya. Nah itu dia. Karena nanti akan diburu, akan diintimidasi sedemikian rupa ya. Akhir zaman lalu ya, nanti disingkap ya, akhir zaman, di akhir zaman, maka idda'ah, semua akan mendaku, semua akan mengklaim hak kepada nubuwah ya, jamaatan, secara serampangan atau bareng-bareng. Kemudian fazajarahumullah biqauli, Allah segera membatasi, memutus akses, merintang halangi biqaulihi dengan firman-Nya yang bagi kita itu adalah jimat. Allahu a'lam bihaitsu yaj'alu risalata. Ini Allah yang Maha tahu. Allah lebih tahu di mana Ia akan menugaskan risalahnya. Tugas nubuwah risalah ini akan disematkan kepada siapa? Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Berarti memang rahasianya, pilihannya. Maka salah satu nama Nabi kita adalah Al-Mujtaba ya, yang terpilih, the chosen atau Al-Mustafa. Ya itu nama-nama yang sering saya kasih nama ya, Al-Mujtaba, kemudian Qawiyun Amin, anaknya Malik itu saya kasih nama Qawiyun Amin ya. Bukan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, bukan. Nabi Musa disebut Qawiyun Amin. Di surat Qasas itu. Inna khairu man istajarta al-Qawiyul Amin. Senang dia kan. Jangan senang dulu Malik, jin itu juga Qawiyun Amin di Quran. Jin Ifrit itu Qawiyun Amin di Quran itu. Tapi bagaimana Pak? Nah, yang kita maksud Qawiyun Amin adalah Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad juga Qawiyun Amin. Nah, itu dia. Lalu dia tambahkan, kalau di belakang nama tambah, di belakang Pak ditambah nama Habibi boleh enggak? Enggak apa-apa. Justru kalau kasih nama Heri belakangnya kacau ada itu. Jadi Qawiyun Amin Heri itu kan kacau itu. Apalagi Andi ya kan. Oke. Allah juga Maha tahu seandainya manusia dibiarkan liar begitu saja ya. Dzalika, dan adapun pembiaran itu ai ma'amulah hadati, pembiaran itu dengan praktiknya bagaimana? Ma'amulah hadati annal inayah. Manusia hanya fokus saja bahwa inayah ini azali, khossatun bi ba'din nas, laisat amah, ini spesifik kepada khossatan ya. Sebagian orang, ini tidak umum. Ini iya ya, kalau berdasarkan ciri-cirinya ya saya seandainya loh ya, makanya demi sterilnya wahyu, rahasia-rahasia langit, di masa Nabi Muhammad lahir, Allah menutup pintu-pintu langit itu dan ditembak dengan bola-bola api itu ya, yang kita mengenalnya dengan bintang ya, atau komet atau meteor, rujumalis syayatin, supaya murni memang wahyu ini. Itu cara Allah menjaga otentisitas ya, kemurnian Quran atau wahyunya. Mereka nanti meninggalkan amal bareng-bareng, ibad atau anas itu al-amala ya, i'timadan alal azal, semata-mata karena dia bergantung atau mengacu kepada azali saja. Ini ketetapan Allah di azali begini. Lantas mereka
nas atau ibad ini mencari-cari alasan. Qailina dengan berkata, dengan mencari pembenaran, mencari-cari alasan. Qailina in kana sabaqa fil azal. Loh, kalau memang saya sudah ditetapkan husnul khotimah, mau sekarang maksiat terus onani terus enggak berhenti-berhenti, nanti mati kurang 2 menit saya berhenti. Begitu akhirnya itu. Kacau kan akhirnya itu. Akhirnya nyolong, pencurian, penjarahan, pemerkosaan, pencabulan, pemerkosaan lagi, itu enggak berhenti-berhenti sampai sekian hari, nanti sampai sekian waktu, tiba-tiba nanti dia, kalau Allah sudah tentukan ya maksiat saja, ngapain katanya itu. Nah, sikap ini juga tidak baik itu. Maka Ustadz Yani pulang, Pak Khalid ya. Masa saya nunggu di pondok saja, Pak? Istri saya yang mana nanti kan? Nah, padahal opsi sudah banyak di Asalam, betul kah? Betul Heri ya? Nah, lalu Heri menuduh, udah lepunisir, lebur, tinaki kan? Nah itu ya. Maaf kalau aksen Madura saya kurang baik ya, tapi kira-kira seperti itulah poinnya itu. Udah dibikin apa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya katanya. Nah, berbeda dengan Ustadz Hasani. Jadi beliau ingin menempuh, saya ingin selesaikan ini dulu Pak katanya. Jadi menjadi dosen di IAIN Pontianak tidak urgen ya kan. Jadi umati tidak terlalu keras suaranya itu. Kemudian pulang ke masyarakatnya belum terlalu butuh beliau ya kan. Lalu di sini fokus ingin menuntaskan terjemahan itu katanya. Baik, kemudian mereka mencari-cari alasan, mencari pembenaran. Qailina masih semuanya itu berkata begini, kalau memang Allah sudah tentukan fil azal saya ini min ahlil inayah atau min ahlil jannah, ya saya akan baik. Mungkin sekarang saya maksiat. Ini praktis majbur ya. Ini lebih jabariyah dari jabariyah ini. Karena jabariyah itu tidak maksiat. Tengok saja, tidak ada maksiat dia. Memang Allah tentukan, tapi dia tidak maksiat. Tapi kalau ini maksiat ini, loh, nanti toh akhirnya saya baik, ugal-ugalan saja. Nah, makanya demi perjalanan itu orang Jawa itu ngasih fase-fase begini. Sorry ya kalau saya belum mengerti kebudayaan yang lain, tapi ada ya. Usia-usia itu loh, dari 11 ya kan, 11, rolas, kemudian selawe kan itu Pak Khalid ya, 11. Kemudian dia masih butuh kasih sayang. Jadi butuh pada kewelasan orang tuanya ya. Kemudian selawe itu kan 25 ya kan. Itu seneng-senengnya lanang wedok. Begitu itu Pak Khalid itu fasenya itu. Ada oh iya ya fasenya ini. Kemudian selikur ya. Iya selikur lewat ya. Ya sudah berarti itu. Ngapain pulang kalau lewat? Ada selikur katanya seneng-senengnya linggohin kursi. Dia masih seneng duduk di kursi, maknanya seneng belajar, seneng ngaji ya kan, seneng mencari pengalaman, kemudian merantau dan lain-lain itu. Kemudian nanti ada 40 ya. Kemudian dia 40 ini dia sudah mengabaikan semuanya, apa yang dicapainya itu disyukurinya, apa yang belum direngkuhnya secara material, secara duniawi itu tidak menjadi fokusnya, sebab dia sudah, bahasa Jawa itu matak aji itu. Dia sudah fokus kepada tujuannya. Kayaknya memang Allah menempatkan saya di sini. Lalu dia menekuni itu. Angkrem itu apa? Ngeremin. Nah itu dia. Itu sudah sampai menetas. Ternyata seperti kemarin itu loh ya, yang Aufa dibayangkan ada kuali besar berjalan begini lalu telur berjatuhan di bawahnya. Nah itu kemudian ada seket. Seket itu sudah seneng ketunan. Dia sudah seneng pakai kopiah. Yusron ya. Nah, tapi Yusron di atas itu, atau seneng getun. Getun itu dia sudah sering menyesal. Ya kok saya begini ya. Nah, kalau Yusron bukan itu. Yusron itu sudah swida. Swida itu udah tahu ya. 60 kan? Seorang suwi bakal tindak. Dan tidak lama lagi sudah akan ilaihi roji'un. Nah, dia akan menyempurnakan hidupnya ya. Dengan kembali kepada Tuhannya. Nah, makanya ciri-ciri ahli surga itu ada di Yusron. Wujuhi yauma idzin nadhirah ya. Wajahnya berseri-seri karena berkeringat dia. Ila rabbiha nadhirah ya, kepada Tuhannya dia memandang itu. Saya pernah ngasih nama juga dengan itu ya.
Baik, kemudian wadakhalnal jannata, kami atau kitanya akan dimasukkan surga minul amal, enggak usah beramal lagi. Kalau begitu fala hajata ilal a'mal, apa gunanya beramal? Wala ila du'a, enggak ada gunanya. Enggak penting lagi beramal, berdoa biusul matolib untuk meraih tujuan-tujuan atau yang diinginkan berupa inayah tadi itu. Maka Tuhan menegaskan demi keselamatan kita, faqala, dia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Tetap rahmat Allah ini lebih mungkin diakses, lebih bisa ditempuh, dicapai kalau kita punya derajat muhsinin. Tetap ihsan ya. Kemarin kalau ke manusia begitu ya, berbuat baik kepada yang baik itu paling ringan, yang lebih tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang pernah salah atau mencurangi, mencederai kita. Bahkan puncaknya terus berbuat baik, mendoakan tak henti-hentian, tidak bosan-bosan itu, mendoakan, mengajak kebaikan, menafkahi karena yang ingin menikah tadi kepada dia yang terus menerus mencederainya atau menyakitinya. Itu contoh itu contoh dicontohkan para nabi, para rasul itu semuanya itu. Bila amali solihati, apa isinya ihsan itu? Ya amali solihah, fahiyya alamatun wa amaratun, itu pertanda, itu sinyalmen, itu indikasi alatil kal inayah, bahwa dia akan meraih inayah dari Allah itu al-azali. Bukti bahwa inayah Allah al-azali ini bisa kita tempuh saat ini apa? Ya kita ini, muhsinin ini. Kita dekat, kita beramal, kita tetap sholat, menjalani kehidupan secara normal, secara wajar ya. Illam yakun aillatan, illam takun aillatan mujibatan laha, meskipun amal tadi itu tidak menjadi alasan, tidak berdampak, tidak mempengaruhi apa-apa kepada keputusannya di azali atau di inayah tadi itu, pada inayahnya Allah itu. Kalau yang bagi taruhkan, tidak seharusnya hamba itu meninggalkan amal. Duh, saya sudah wali kutub kok, maka saya tidak usah ini menjalani tarekat atau ngajar apa, tetap ditempuh itu. Yang timah dan alama fil azal, semata-mata karena dia mengandalkan atau bergantung kepada ketetapan Allah fil azal. Ilam yakun laha ta'sirun fi usulil matlub. Nah, meskipun dia tidak berdampak, tidak memberi pengaruh apa-apa kepada al-matlub, kepada inayah itu. Tapi kenapa beramal? Nah, ini jawabannya ada di hikmah yang kemarin. Di sana loh sudah ada mahdul ifdal wa azimun nawal. Sudah ada itu saja ya. Amal kita belum, doa, apalagi keikhlasan. Ikhlas itu di amal kok, dalam amal. Logonya kalau tidak salah Kementerian Agama ya, ikhlas beramal itu. Nah itu dia, kayaknya mulai sekarang harus diganti itu, tidak lagi ikhlas itu ya. Nah apa itu inayahnya Allah itu? Fi dukhulil jannati wan najati minan nar. Saya menduga begini, jodoh kan sudah ditentukan, sudah ditetapkan, derajat kita bagaimana, rezeki kita bagaimana, tapi kenapa harus bekerja? Nah ada, ini saya contohkan dulu khususiyah ya. Ini perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Malik begini, rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa, nggak usah kerja, nanti datang sendiri katanya. Karena Imam Syafi'i masih muda, enggak, menurut saya harus kerja, harus ditempuh. Nah dalam perjalanan pulang dari suraunya Imam Malik ke kamarnya, ke kamar beliau mungkin ya nyebrang lah beberapa puluh meter. Di jalan macam di depan ini ada bapak ibu, kakek nenek pemetik kurma mendorong gerobak itu. Kemudian Imam Syafi'i membantu. Terus dibantu sampai ke tujuannya. Sudah, saya saja mbah, yang ini mbah katanya. Isron itu loh. Saya saja mbah, anak solehnya siapa ya? Kalau Ndul sama-sama tuanya kayaknya ya. Maman sajalah ya, meskipun saya udah soleh. Atau Reza, nah itu dia. Katanya Heri siap-siap di ospek, tidak lama lagi, ospek yang kesekian. Setelah sampai ke tujuan di rumah beliau, kamu siapa? Oh, saya santri mondok di Imam Malik begini-begini. Lalu beliau memberi 2 ikat kurma. Ini yang kecil buat kamu ya, dan ikatannya yang lebih besar untuk gurumu. Itu senang sekali Bang. Betul kata saya, guru saya salah. Ini saya dapat ini gara-gara kerja. Betul kan, amal kan? Amal dulu baru dapat inayah berupa kurma tadi itu. Terus diaturkan, begini Pak Guru, Kiai atau Syekh ya, atau Al-Imam. Ternyata saya yang benar katanya. Ini saya dapat kurma gara-gara saya bantu tadi bapak ibu mbak-mbak itu mendorong gerobaknya. Itu kurma yang lebih bagus untuk saya kan itu kan. Nah, saya tidak usah ngapa-ngapain, datang kurma. Tapi teori ini hanya bagi orang-orang tertentu saja.
Nah, kecuali Ustadz Yani sudah mengetuk pintu-pintu langit itu sedari kapan entah ya. Nah, tapi itu sudah ada Pak Khalid. Caranya beliau mengetuk itu dengan puisi. Datang kan itu berhamburan, bukan berhamburan ya, bergerombol ya. Kawanan-kawanan wanita yang minta kawinin itu, sekawanan tahu ya, sekelompok itu. Ya minta dinikahi oleh Ustadz Yani. Itu di demo. Nah, maka mulai sekarang begini, tugas kita kan ngaji nih. Tugas kita belajar, berusaha sedemikian rupa. Takdir itu bukan urusan kita, tapi kita, Allah sudah kasih kunci. Ini kamu orang baik. Buktinya apa? Kita punya kesempatan ngaji malam ini. Ini kunci surga saya kasih ke kamu. Maka apapun keputusan tadi yang mengejutkan dibaca di Iqadul Himam itu, hal-hal yang mengejutkan kita harus siap-siap itu. Termasuk kemarin ya Pak Khalid ya, yang kan banyak peristiwa mengejutkan itu. Jadi terkejut itu. Sehingga apa yang kita malam ini dapat 2 jimat ya. Kita penasaran, ini jodoh saya siapa Pak? Kemudian nanti saya nikah dengan siapa? Kemudian nanti kalau saya belajar ini outputnya jadi apa? Kita kan sedemikian pragmatis memahami inayah Allah itu, padahal ia murni teritorinya adalah itu masyiatullah itu. Bukan karena kita sunnah ya, bukan apa menempuh apa dan seterusnya apa tadi natlub biddu'a wal amali sholih, bukan, atau wirid dan seterusnya. Jadi semua silahkan pilih nubuwah, walayah, kayah ini menjadi kiai maksudnya, kekiaian ya, ustadzah, keustatan maknanya kan Ustadz Yani ya. Kemudian bagundalah menjadi kebegundalan, itu semua sudah ditentukan. Silahkan menempuh masing-masing itu. Silahkan ambil sendiri-sendiri. Pada saat yang sama, jimatnya adalah, yang penting 2 ini kita jimatnya ya. Jimatnya adalah yahtassu bi rahmatihi may yasha. Tapi kita berbaik sangka. Kita ini jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dikasih kunci surga, dikasih kesempatan ngaji. Itu sudah ciri-ciri orang baik semua itu. Ada di sana semua. Tetapi jangan lupa bahwa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau mengabaikan amal sama sekali juga, saya punya orang dalam kok di surga, lalu dia maksiat sedemikian gila misalnya. Itu juga tidak benar. Nah, yang terakhir dalam proses belajar, kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu nanti belajar ini prakteknya bagaimana. Sama dengan begini, saya siap-siap belajar ilmu tentang haji. Entah nanti saya haji atau tidak ada urusan. Saya belajar ilmu berumah tangga, kata Ustadz Yani. Nanti berumah tangga atau tidak, atau sekian itu tidak ada urusan. Tetap ada urusan bagi beliau, makanya beliau ingin pulang. Walhasil, supaya kita tidak terlalu menggenggam, pada saat ini adalah mengandalkan amal, mengandalkan kecerdasan, gelar, pengaruh dan lain-lain, atau followers ya. Atau pada saat yang sama, sudahlah kita lepaskan saja. Kita letting go saja. Kita melepas saja, yakni tawakul ya, bahwa iya ya, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Memang ini sama-sama batu, tapi khusus para nabi itu batu mulia. Tapi kan saya paling batu koral ini Pak, bisa dicor nanti kan ya, dijadikan bahan bangunan. Nah, kadang juga jadi pondasi WC ya Nur. Nah, mungkin demikian. Jadi dalam belajar ini kita jadikan pegangan bahwa saya, atau kalau saya pribadi, saya malah senang karena bahkan bukan hanya senang ya, bersyukur dan bangga sekali kepada ada la ilaha illallahil qayyum tadi itu. Kenapa? Karena masa depan itu kita tidak tahu. Memang ada yang Allah bukakan ya, sedikit itu masa depan itu, dan itu dirahasiakan oleh yang bersangkutan. Sehingga tadi yang telanjang dianggap wali dan seterusnya. Wali itu wali terhebat mengajar, karena jihad paling besar, paling agung itu ya An'am kalau tidak salah, surat An'am ayat 52 itu. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jihad terhebat itu dengan baca Quran, mengajar. Ya dengan begini-begini, ini itu jihad paling besar itu. Nah, sehingga meskipun kita tidak tahu nanti akhirnya bagaimana, tugas belajar tidak pernah berhenti. Masa depan saya kan tidak tahu, maka tugas kita mempersiapkannya. Kemudian kita sudah dipilih jadi orang baik, tapi la tuzakku anfusakum. Jangan menganggap kita ini paling suci, paling benar, bahwa paling bersih ya. Sehingga senantiasa kita punya
kontrol, R-nya jangan ketinggalan, untuk senantiasa mawas diri. Nah, jalan yang ini namanya seimbang ya, jalan middle path atau middle way, middle path, jalan tengah ini, tadi sudah banyak disinggung, itu disebut jalan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Supaya tidak ceroboh, loh saya nanti akhirnya baik kok, ceroboh saja ugal-ugalan. Tapi kalau kita tidak tahu masa depan, kita siapkan dengan baik. Bagaimana? Al-tamdur nafsu ma qaddamat liwat. Nah itu dia, kita persiapkan hari esok dengan baik. Itu future oriented itu. Bahkan kalau kita umat Islam tidak hanya hari esok, besok maknanya setahun 2 tahun, tapi bahkan di kehidupan yang akan datang. Namun demikian rahmatnya Allah ini, pertolongan, pembelaan, penjagaan, penyediaan fasilitas qoribun minal muhsinin. Nah saya kira kalau Anda nemu kriteria wanita yang qoribun minal muhsinin, nikahilah dia dengan segera setelah terjemahannya selesai, misalnya Sania. Nah, kalau Heri bagaimana Pak? Ya karena mau ngantar Ustadz Yani ya kan, ya sudah kan ngantar guru kan harus ya hormat saja ke guru. Tapi kepada guru hati-hati karena kita tahu wataknya Heri. Nah watak yang menolong guru itu loh, watak menolong guru itu kita sama-sama tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Suara batuknya ya serem itu.